Kebanyakan orang lebih memilih speaker brand luar, tetapi KW. Padahal kita ada loh speaker brand lokal yang kualitas suaranya setara dengan brand internasional. Penasaran kan speaker apa itu? Kita simak video ini sama. Ini dia speaker PA 10800 MK3 Excel by ACR. Cukup panjang memang namanya, tapi ini adalah brand dari ACR yang biasa disebut atau lebih familiar disebut dengan Excel series. Kebetulan yang ada di depan kita ini adalah yang 10 in. Kita coba unboxing nanti untuk mengetahui kualitas komponennya seperti apa, dan mungkin nanti akan tes juga untuk kualitas suaranya seperti apa. Kalau memungkinkan waktunya nanti mungkin kita juga akan RTA atau analyzer untuk melihat respon frekuensi dari speaker PA 10880 MK3 Excel by ACR ini. Mungkin video ini nanti akan sedikit lebih panjang karena kita akan coba membahas speaker ini lebih detail bosku, tapi saya akan janji akan membahasnya seringan mungkin agar teman-teman itu bisa lebih memahami ataupun bisa lebih mengenal lebih dalam untuk ACR Excel series ini bosku, yang lebih tepatnya PA 10880 MK3 Excel by ACR. Biar nggak kelamaan, kita langsung masuk ke proses unboxing bosku. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau speaker ini itu menurut saya kualitas suaranya itu tidak kalah dengan brand internasional. Karena apa? Karena dia itu untuk riset dan bahkan pabriknya itu dia ada di Indonesia. Jadi ini benar-benar pure 100% brand lokal Indonesia bosku. Jadi daripada teman-teman di sana itu beli-beli KW dan lain sebagainya, beli yang pasti-pasti aja, yang seperti ACR itu karena dia riset produknya sendiri, terus dia produksi di pabriknya sendiri, otomatis untuk kualitas suaranya itu akan berbanding lurus bosku. Daripada jenengan beri yang katanya brand luar negeri ataupun brand internasional, tetapi dia cuma nempel stiker saja, mending yang pasti-pasti aja sekarang. Oke, kita langsung buka. Di awal kita buka produknya itu, kita mulai dari satu-satu ya, itu kita dapat kartu garansi. Nah, ini yang sempat kita singgung di awal tadi, bahwa jika ACR itu di semua tipenya atau semua produk speakernya itu dia menjamin garansi seperti ini bosku. Bahkan di voice coilnya kayak gini itu dia lengkap bosku, voice coil, spool dan recon kitnya itu juga tersedia di ACR. Bahkan jenengan semisalkan ada speaker dari ACR itu yang spoolnya kebakar dan lain sebagainya, jika jenengan mau servis ke ACR itu juga bisa bosku. Jadi pelayanan purna jualnya itu juga yang menurut saya baru ACR yang paling top di Indonesia. Oke, yang pasti kita dapat kartu garansi seperti ini bosku. Nanti tinggal isi data diri Anda di sini, semisalkan speaker yang Anda beli itu terjadi masalah ataupun error dan lain sebagainya, ACR menjamin garansinya. Tapi saya yakin jarang sekali speaker dari ACR mengklaimkan garansinya seperti ini. Kecuali sudah dipakai terus spoolnya kebakar dan lain sebagainya, itu karena penggunaannya yang tidak sesuai dengan kapasitas si speakernya itu. Nah, ini juga yang kita coba akan luruskan nanti bosku. Nanti mengenai voice coilnya seperti apa, magnet seperti apa, karena teman-teman di luar sana, sebenarnya teman-teman di luar sana itu yang pertama yang dipertimbangkan kalau beli speaker itu voice coilnya besar apa tidak, magnetnya besar apa tidak. Nah, nanti kita bahas di video ini dengan kita compare dengan speaker ACR ataupun PA 10800 MK3 by ACR ini seperti apa. Kita dapat datasheetnya seperti ini dan juga panduan jika jenengan mau custom boxnya. Ini di sini juga sudah disediakan untuk parameternya. Nanti kita bahas detailnya. Kita ke produknya dulu bosku.
Terus kita dapat gasket bosku seperti ini. Semua tipe ACR jika jenengan beli baru itu pasti dapat gasketnya seperti ini dan baut seperti ini bosku. Ini juga, aduh, ini juga yang saya suka dari brand ACR. Jadi paket komplit bosku. Jadi beli speaker itu tinggal pasang aja, nggak perlu ribet-ribet beli baut, beli gasket kayak gini sudah disediakan komplit. Kita ke komponen utamanya atau komponen utamanya. Sebenarnya ketika barang datang itu dia packingnya juga cukup safety bosku karena 2 lapis. Ini kan sudah kardus seperti ini, itu ada kardusnya lagi bosku. Di luarnya ini juga ada kardusnya lagi dengan branding PA 10.880 seperti ini bosku. Jadi bukan karena didouble dari toko itu enggak, memang dari pabriknya itu dia double proteksi untuk packagingnya. Oke. Ini sudah dapat speakernya, sudah kosong ya bosku, kardusnya udah nggak ada apa-apa lagi. Kita keluarkan. Ini dia penampakan speaker PA 10.800 MK3 Excel dari ACR bosku. Memang kalau kita melihat ACR itu suka banget ngasih nama tipe speakernya itu panjang-panjang. Jadi mungkin itu juga masukan untuk tim ACR. Mungkin kalau buat speaker itu tipenya nggak usah panjang-panjang biar mudah diingat untuk teman-teman di luar sana kalau mau beli speaker bosku. Karena hampir semua speaker dari ACR itu perasaan saya itu tipenya panjang-panjang banget, bahkan sulit untuk diingat. Oke, untuk penampakannya seperti ini. Ini adalah speakernya. Kebetulan yang ada di depan kita ini adalah yang versi 10 inch-nya. Untuk Excel series kayak gini kalau tidak salah itu dia ada yang 12 inch dan juga ada yang 18 inch untuk yang Excel series seperti ini bosku. Penampakan dari material daunnya kita lihat, ini kita ke penampakan fisiknya dulu sebelum kita nanti ke fokus ke data sheetnya ataupun buku panduannya ini bosku. Untuk speaker ini itu sudah sepertinya ini sudah di coating bosku. Coating coba kita sambil nyontek bosku. Oh ya benar sekali ini sudah water resistant bosku, karena kelihatan banget ya bosku. Kalau dia sudah water resistant itu sedikit berbeda untuk tampilan dari daun speakernya. Nah, fungsi dari water resistant ini juga nggak cuma gimmick-gimmick aja ya bosku, karena ini sangat berfungsi jika speaker dengan itu mau digunakan outdoor ataupun indoor, itu dia tahan dari kelembapan ataupun cipratan air bosku. Bukan berarti kalau water resistant kayak gini kalau nanti jenengan masukkan ke air itu aman ya bosku, enggak. Ini cuma tahan oleh cipratan air dan kelembapan udara. Kalau misalkan ini ditaruh ke indoor ataupun dalam ruangan itu kan biasanya kelembapan udaranya itu kan cukup lembab, dan kalau speaker-speaker yang tidak menggunakan water resistant kayak gini itu mudah rusak bosku untuk daun speakernya ini. Nah, ini sudah dilengkapi dengan water resistant. Untuk penampakan desain rangkanya seperti ini bosku. Memang ini menggunakan plat belum cor, tapi itu bukan menjadi masalah yang berarti. Yang penting nanti kualitas suaranya seperti apa. Belum bidding post ya bosku, masih solder seperti ini. Tapi menurut saya pribadi kalau belum menggunakan bidding post seperti ini itu malah lebih safety. Safety-nya gimana? Karena ini nanti kan otomatis disolder, otomatis dia akan lebih kuat untuk pegangannya bosku daripada untuk yang bidding post. Karena sepengalaman kami juga untuk bidding post kayak gitu, kalau misalkan dia gigitnya untuk bidding postnya itu nggak kuat, itu bisa lepas bosku untuk kabel speakernya. Dan misalkan di power yang tidak ada anti konsletnya itu biasanya malah sangat berbahaya bosku. Jadi ini lebih aman sebenarnya bosku, karena itu cuma fitur pemanis saja menurut saya. Untuk magnetnya seperti ini bosku, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, besar kecilnya magnet itu sebenarnya tidak melulu menjawab ataupun tidak berbanding lurus dengan kualitas suara dari si speaker tersebut. Magnet kecil itu belum tentu speaker itu suaranya jelek dan lain sebagainya. Magnet yang besar itu juga belum tentu suaranya bagus. Nanti itu ada parameternya tersendiri. Jadi kalau beli speaker itu
patokannya jangan magnetnya, karena sebagian besar teman-teman di luar sana itu karena magnetnya besar pasti bagus, belum tentu benar ya bosku. Nanti kita jelaskan pada saat kita membahas untuk datasheetnya ini bosku, mengenai magnet dan juga voice coilnya bosku. Mungkin itu untuk penampakan fisiknya. Sebenarnya cukup ciamik ya bosku, ini 10 in cukup compact dan sebenarnya cukup berat ini bosku, ataupun untuk speakernya ini. Kalau lihat kita di datanya ini memang dia untuk berat speakernya ini di 4 kilo, jadi memang cukup berat ini untuk speakernya bosku. Kita langsung masuk ke data sheetnya bosku. Nah di ACR itu kalau jenengan beli speaker, bahkan semua speaker dari ACR itu, kalau jenengan beli speakernya itu pasti jenengan dapat panduan data sheetnya seperti ini bosku. Data sheet ini itu bukan sembarangan coret-coretan angka dan lain sebagainya bosku. Ini itu sebenarnya tolak ukur kita ataupun panduan kita jika kita ingin menggunakan si speaker tersebut. Dalam konteks ini ataupun di dalam video ini itu yaitu adalah PA 10800 MK3 Excel BRCR ini bosku. Karena kembali lagi teman-teman di luar sana itu yaitu tadi mementingkan kualitas fisik dari si speaker itu tanpa memperdulikan data sheetnya seperti ini untuk pembelian speakernya. Jadi pada saat pemasangan speaker kok nggak seperti yang diharapkan. Nah, makanya saran saya sebelum membeli speaker ataupun menggunakan speaker itu alangkah baiknya jenengan pahami dulu data sheet parameternya ini seperti apa, cocoknya untuk box apa, peruntukannya seperti apa dan lain sebagainya. Karena banyak juga teman-teman di luar sana, apalagi yang miniaturan ya bosku. Karena biasanya kan untuk yang miniaturan itu untuk subwoofernya itu biasanya yang 10 in seperti ini ataupun yang 12 in kalau biasanya yang miniaturan seperti itu. Nah biasanya itu dia mempertimbangkan sebelum membeli speaker itu tampilan fisiknya dulu. Kalau magnetnya besar nanti untuk subwoofer pasti bagus, belum tentu seperti itu bosku. Kita lihat di data parameter ini bosku. Diameternya sudah kita ketahui di awal tadi bosku, ini di 10 inch, impedensinya di 8 ohms. Speaker pada umumnya ya bosku dia di 8 ohm, terus nominal power handlingnya itu di 200 watt dan program powernya itu di 400 watt. Nah ini juga yang membuat banyak orang di luar sana itu menganggap speaker dari ACR tuh wattnya kecil-kecil jadi kurang balap dan lain sebagainya. Menurut saya kurang tepat ya bosku anggapan seperti itu, karena nominal power handling itu adalah batas minimal untuk speaker ini hanya bunyi saja. Jadi untuk membunyikan speaker ini daya minimalnya atau hanya bunyi saja itu dia ada di 200 watt. Tapi pada saat kita nge-play musik ataupun memutar musik itu kan nggak mungkin kalau suaranya itu hanya lurus seperti itu aja. Pasti kan akan ada dinamika naik turun untuk si musik itu sendiri. Nah makanya untuk nominal power handling itu dia di 200 watt, untuk program powernya itu di 2 kali lipat dari program power handling yaitu ada di 400 watt. Itu tadi untuk watt speakernya bosku. Lebar frekuensinya itu mulai 54 Hz sampai 6600 Hz bosku. Berhubung ini respon bawahnya itu dia sampai 54 Hz, itu juga kadang teman-teman miniaturan itu juga menggunakan untuk speaker ini biasanya untuk subwoofer miniatur. Tapi karena di datasheet ini dia bunyi ataupun dia mulai respon itu mulai di 54 Hz, jadi jangan harap kalau speaker ini itu mampu menciptakan ataupun menghasilkan suara bass yang cukup rendah ataupun panjang, karena dia batas bawahnya itu hanya di 54 Hz saja bosku. Jadi bisa enggak speaker ini misalkan untuk sub miniatur, bisa saja bosku, tapi jangan berharap banyak kalau speaker ini nanti dapat menghasilkan respon bass yang cukup panjang dan rendah. Itu untuk sensitivitasnya dia di 78 dB, voice coil diameter. Nah ini bosku, voice coil diameternya ini dia hanya di 60,55, jadi dia sekitar di 2 inch, nggak sampai ini bosku kayaknya kalau di 2 inch. Nah ini juga yang banyak membuat teman-teman di luar sana itu
ragu untuk membeli speaker dengan voice coil kecil, karena katanya mending voice coil yang 3 in, mending yang 4 in dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tergantung peruntukannya juga bosku. Ada kelebihan dan kekurangannya juga untuk voice coil besar dan juga voice coil kecil. Untuk voice coil besar itu memang dia tahan untuk lilitannya untuk suhu panas, tetapi berbanding lurus karena lilitannya besar, otomatis power yang diminta dari speaker itu otomatis wattnya mintanya juga tinggi bosku. Otomatis juga untuk geraknya itu dia lebih berat. Kalau power jenengan itu tidak support dengan ataupun tidak setara dengan nominal power yang diinginkan oleh speaker tersebut, ya jangan harap untuk speaker jenengan nanti akan menghasilkan suara yang cukup maksimal. Di ACR PA 10880 ini bosku, dia itu memang dirancang menggunakan voice coil yang kecil, tetapi seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, voice coil kecil itu bukan menjamin ataupun bukan jaminan kalau speaker itu nanti akan jelek suaranya bosku. Memang kekurangannya untuk voice coil kecil itu dia akan cepat panas, jadi kebalikannya dari yang voice coil besar tadi. Tetapi keunggulannya dia akan cukup ringan di wattnya, karena voice coilnya kecil, jadi dia nggak memerlukan power yang besar untuk menghandle si speaker ini, jadi dia lebih efisien, katakanlah seperti itu. Dan juga keunggulannya juga kalau untuk voice coil kecil itu dia cukup lincah bosku untuk pergerakannya. Karena dia cukup lincah untuk pergerakannya, otomatis juga detail suara yang akan dihasilkan dari speaker ini nanti juga akan cukup clarity bosku. Makanya untuk di speaker ACR PA 10880 MK3 Excel by ACR ini bosku, dia dipasang dengan spool 60,5 itu 2 inch nggak sampai bosku. Itu karena mungkin harapan dari developernya ataupun riset produknya dulu itu dia ingin mencapai kualitas suara ataupun clarity yang cukup detail dari si speaker ini, makanya dia memasang voice coil yang cukup kecil dan juga ringan di wattnya. Jadi nggak melulu voice coil kecil itu nggak bagus gitu ya bosku, itu nggak melulu seperti itu, jadi kurang tepat. Jadi semuanya itu intinya ada kegunaan ataupun ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing bosku. Itu untuk spesifikasi singkatnya dari speaker PA 10800 MK3 Excel bar ACR ini bosku. Sebenarnya fokus utamanya itu selain di spesifikasi tadi bosku, itu adalah di parameter tail and small-nya ini bosku. Ini respon frekuensinya sudah ditulis di sini tadi bosku. Kita langsung fokus di tail and small-nya ini di HTS-nya bosku. HTS-nya itu karena saya janji tadi untuk membahas video ini cukup ringan, jadi kita nggak akan bahas secara teknis bahasa ini itu apa dan lain sebagainya. Kita bahas yang ringan-ringan aja. Kita fokus ke HTS-nya. Nah, HTS itu pada intinya adalah dia itu daya tarik dari si magnet ini tadi bosku. Karena kalau di metode pengukuran magnet itu bosku, lebih rendah HTS-nya itu malah sebenarnya daya tarik dari si magnet itu dia cukup tinggi bosku, cukup kuat. Semakin tinggi nilai HTS-nya itu malah daya tarik magnetnya itu malah lebih lemah. Nah, berhubung speaker ini itu daya HTS-nya cukup rendah, jadi kan sudah kita bahas tadi kalau semakin rendah HTS itu nilai ataupun medan magnetnya itu cukup kuat, lebih kuat. Semakin tinggi dia semakin lemah. Nah, biasanya kalau yang lebih tinggi medan magnetnya ataupun lebih tinggi HTS-nya itu biasanya berada di speaker-speaker subwoofer bosku, karena dia butuh pergerakan yang cukup lebar ya bosku untuk speakernya. Di ACR PA 10800 ini dia HTS-nya di 0,3. Berarti sebenarnya dari nilai HTS yang cukup kecil ini itu sebenarnya kita sudah tahu arah speaker ini itu cocoknya dikombinasikan dengan box apa, itu sebenarnya sudah kelihatan bosku. Karena HTS-nya cukup rendah, dia di 0,36,
itu daya medan magnetnya cukup kuat nih, berarti kan dia cukup presisi untuk kualitas suaranya. Nah, menurut saya pribadi untuk speaker ini cocoknya itu dikombinasikan ataupun peruntukannya itu digunakan untuk speaker middle bosku, karena yaitu tadi respon frekuensinya bawahnya itu dia cuma sampai 54 dan atasnya dia di 6600, didukung lagi untuk nilai HTS nya dia cukup rendah, dia di 0,36. Jadi menurut saya speaker ini itu lebih cocoknya itu dia dipasang di box array ataupun set fill, mungkin model SR ataupun model kalau di nak lanang itu ada box model SF bosku. Nah, karena melihat datasheet yang diberikan dari ACR ini bosku, jadi saya memiliki kesimpulan bahwa speaker ini itu cocoknya dipasangkan di box middle bosku, entah itu model array ataupun entah itu model SR ataupun set fill panggung, seperti itulah bosku. Intinya speaker ini kemungkinan besar itu cocoknya dia menghandle suara vokal ataupun middle, ininya seperti itu bosku. Semisalkan nanti ada pertanyaan nih, oh berarti speaker Excel series by ACR itu cocoknya untuk middle semua mas? Enggak melulu seperti itu bosku, kembali lagi ke datasheet, karena ACR Excel series ini bosku itu dia kan ada beberapa tipe, ada yang 10 inch seperti yang ada di depan kita ini, ada yang 12 inch, ada juga yang 18 inch. Nah, semisalkan jika nanti peruntukannya mau untuk low pack ataupun mau untuk subwoofer, cari aja ataupun gini, karena di ACR itu dia menyediakan website resminya bosku. Jadi misalkan nanti jenengan mau lihat-lihat dulu speaker Excel apa ya yang cocok untuk low pack saya, speaker apa ya yang cocok untuk subwoofer saya, itu nanti jenengan bisa kunjungi dulu itu website resmi dari ACR, yaitu di www.acrspeaker.com bosku. Di situ lengkap bosku, jenengan mau cari seri speaker ataupun datasheet dari speaker ACR yang model apa aja, di website resmi dari ACR itu ada bosku, datasheetnya komplit lengkap dan lain sebagainya. Dan yang perlu digarisbawahi bosku, kalau dari tadi kita ngomongin datasheet ya bosku, datasheet dari ACR seperti ini itu bisa dipertanggungjawabkan bosku. Karena apa? Karena dia mempunyai pabrik sendiri dan dia riset produknya sendiri, otomatis datasheet seperti ini melalui proses pengukuran yang memang benar-benar sangat akurat bosku. Kan banyak juga nih, mohon maaf nih, speaker-speaker yang di luar sana itu bahkan datasheetnya seperti ini itu cuma fotokopian bosku. Kalau jenengan tidak percaya, buktikan sendiri. Mungkin bisa beli speaker merek tanda kutip speaker branded yang ditempel speaker internasional, lalu ada datasheetnya seperti ini, pasti dalamnya fotokopian bosku. Dan apakah data itu bisa dipertanggungjawabkan? Kalau di ACR saya yakin 100% bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ACR itu pede bosku menerangkan di datasheetnya seperti ini, itu kalau speaker ini program powernya itu hanya di 400 watts. Kalau mohon maaf di speaker luaran sana itu yang speakernya dayanya 1000 watt, ada yang 2000 watt. Apakah jenengan 100% percaya dengan daya speaker yang sekian besar itu bosku? Kalau saya lebih memilih brand yang benar-benar terpercaya seperti ACR seperti ini bosku. Yaitu tadi karena dia riset produk sendiri, dia mempunyai labnya sendiri bosku untuk pengukuran, pabriknya dia mempunyai sendiri, itu berada di Indonesia, tepatnya di Surabaya bosku. Kalau jenengan mau lihat review-review mengenai pabrik dari ACR sudah banyak tersebar di YouTube bosku. Jadi jenengan lihat-lihat aja kualitas seperti apa kalau ACR membuat speaker itu bosku. Jadi kalau saya sih nggak ragu dan pede menggunakan speaker dari ACR itu sendiri. Itu juga yang mendasari kami di Nak Lanang Audio itu selalu merekomendasikan speaker dari ACR ini bosku. Karena yaitu tadi kita tahu kualitas dari speaker ini seperti apa dan purna jualnya dari ACR ini seperti apa, itu kita sudah mengetahui. Jadi kita selalu merekomendasikan speaker ACR ini kepada calon customer dari Nak Lanang Audio. Biar video ini nggak kepanjangan bosku, karena kita sudah
janji untuk memasang speaker ini di box SR bosku. Dan kenapa kita pasang di box SR tadi sudah kita singgung secara singkat, nanti kita jelaskan lebih detailnya kenapa kita ataupun saya memilih memasangkan speaker ini di box SR. Dan nanti kita juga coba lihat cek soundnya seperti apa bosku untuk kualitas suaranya dan juga cek respon frekuensinya. Begitu bosku. Oke bosku, ini untuk equipmentnya atau peralatan ukurnya sudah kita setup. Jadi ini kita menggunakan RTA atau analyzer masuk ke dalam sound card, terus kita bantu dengan mixer. Walaupun kita menggunakan mixer, tetapi untuk di preamp-nya mixer itu kita setting flat ya bosku. Ini cuma untuk membantu aja untuk convert ke laptopnya untuk pengambilan datanya. Seperti itu bosku. Intinya ini metode untuk RTA atau analyzer yang standar seperti biasanya bosku. Nah, dan untuk jarak mic ini ke speaker nih ya sekitar 1,5 meter ya bosku. Kita paskan di tengah speaker nanti untuk biar lebih akurat untuk pengambilan datanya. Dan untuk speaker dari ACR PA 10880 MK3 ini kita handle menggunakan power class H. Ini per channelnya di 8 ohm itu di 800 watt, jadi cukup ideal untuk menghandle speaker dari PA 10880 MK3 Excel by ACR ini bosku, karena dia di 2 kali lipatnya program powernya, jadi cukup ideal untuk mengangkat dari speaker ini. Nggak perlu power besar-besar karena dia voice coilnya cukup kecil, jadi cukup ringan nanti untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari speaker. Nah, seperti apa untuk kualitas respon frekuensi dari speaker ini bosku, yaitu PA 10880 MK3 Excel by ACR ini. Kita langsung lihat datanya ke laptop bosku. Oke, ini ngomong-ngomong bosku, ini untuk di settingan mixernya itu kita menggunakan channel 1 ini yang dari soundcard. Ini flat ya bosku, ini belum kita atur sama sekali untuk preampnya atau tone-nya ini. Dan juga ini ada graphic equalizer, ini juga kita setting flat dan kita tidak menggunakan aksesoris apapun kecuali mixer ini bosku. Walaupun mixer ini juga kita setting flat. Harapannya teman-teman di rumah nanti bisa tahu gambaran pasti suara natural dari speaker PA 10880 MK3 Excel by ACR ini seperti apa. Oke, kita langsung kita langsung potong pink noise. Akhirnya kita nonton. Flat ya bosku. Oke bosku, ini kita sudah dapat datanya. Ini sudah kita dapatkan untuk data pengukurannya bosku. Ini dia mulai respon, kalau di data sheetnya tadi kan dia mulai respon dari 50 Hz 54 Hz bosku. Nah ini itu berhubung kita juga menggunakan cross pasif, jadi bawahnya ini dia mulai responnya di sekitar 60-an ini. 60-an ini di minus 18, terus turun lagi ini di sekitar 1 kilo. Ini 1 kilo ini sebenarnya frekuensi sakit bosku, jadi kalau turun itu malah kalau menurut saya itu bagus. Terus dia puncaknya ada di 13 kilo, cukup bagus bosku. Untuk respon frekuensinya ini sebenarnya cukup flat hitungannya kalau kita lihat seperti ini. Dan sangat cocok sekali untuk yang 10.880 ini ya bosku. Ini menurut saya ini sangat cocok sekali digunakan untuk middle seperti ini bosku. Ini sangat pas sekali, apalagi dikombinasikan dengan box SR dari Nak Lanang ini bosku.
Ini untuk datasheetnya jadi cukup bagus. Ini untuk grafiknya. Langsung kita masuk ke proses cek soundnya seperti apa, bosku. Oke bosku, itu tadi untuk sampel pengambilan data analyzernya atau respon frekuensi dari speaker 10.880 MK3 atau PA 10.880 MK3 Excel BSR ini, bosku. Kita karena sudah mendapatkan datanya, visualisasinya seperti itu tadi, bosku. Jadi mulai respon dia di sekitar 70-an karena dia menggunakan cross pasif juga. Di 1 kilo dia agak turun sedikit, tetapi kalau saya itu malah seneng karena di frekuensi 1 kiloan itu biasanya frekuensi yang sakit di telinga itu dia malah turun terus naik lagi karena dibantu dengan tweeternya juga. Kita langsung ke metode cek soundnya, dan untuk metode cek soundnya ini kita pure tanpa subwoofer, jadi murni hanya speaker dari ACR ini saja, bosku, atau PA 10.880 MK3 Excel BSR ini saja, biar mengetahui real kualitas suara dari speaker PA 10.880 MK3 Excel BSR ini. Kita langsung masuk ke proses cek soundnya. Ngomong suara asli ya, bosku, ini jadi suara asli dari Hey, where you going? Never to rush. You listen here, now you just hush. I know what you think, but a man don't know anything. I've been around a while, I know what's happening. Everybody wanna check you out. Everybody wanna be your friend. Yeah, all this pressure, where do I fit in? They don't know nothing you don't know, ain't got nothing you ain't got. But you keep on running, you keep on running with the fast company, fast company. You're going nowhere, you're going nowhere. Fast, fast company, fast company. You're going nowhere, you're going nowhere fast. Direkomendasikan menggunakan headset, bosku, biar mengetahui detail suara dari speaker 10.880 MK3 Excel BSR ini. Yo. Harus digerakkan kok. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. Oh, do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Oh, kiss me like you just did. Oh, baby, do that to me once again.别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我送阿硕茶具，他眼摸下笔，直接给我4个字算大展宏图。大师亲手提笔字，大展宏图，搬来放在办公室，哎，大展宏图，员工都点头，有料。红
命运不能总是当头，因为当老，他说要玩就要玩得大，玩得大点。谁穿越大老鼠还坐得下，养下宠物，得罪小人没关系，得罪君主看不起。世上君子不贪杯，得得罪了道对，黑灰蓝白道义有道，逆流才会水涨船高。对，爱财如命的人没有一好多。我说是对兄弟不是。Hanya dia. Kita coba menggunakan sente dangdut. Dia, hanya dia. Bimbang ragu sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Ibarat bunga, aku tak banyak kumbang yang indah. Aku tak mau patah-patah tanggaiku patah. Aku tak mau. Bimbang ragu sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Ayo, asik deh. Musik berarti luar biasa. Melon Belanda tidak. Pasti tidak tinggi derajat. Hanya dia. Mahesa Music. Saat gerimis datang membasahi gang merahku yang engkau berikan untukku. Ini gaun merah ini hanya menjadi saksi bisu saat kau tinggalkan diriku. Terbuai aku dalam mulut manismu yang penuh dengan janji palsu, seakan semuanya indah. Terpuruk aku di dalam lembah cinta yang membuat mataku buta, karena diriku selama ini tak tahu dirimu mendua. Biarkan ku bawa luka hatiku ini, dan tak akan aku sesali walaupun gerimis. Featuring Kita Fabian coba dengan lagu DJ. Joki.
Oke bosku, seperti itu tadi untuk kualitas suara, dan juga kita juga sudah melihat untuk respon frekuensinya seperti apa untuk speaker PA 10880 MK3 XL-BSR ini bosku. Jadi kesimpulan saya itu speaker ini khususnya yang PA 10880 MK3 ini bosku, ini sangat rekomendasi sekali kalau jenengan peruntukan untuk speaker yang menghandle frekuensi mid bosku, karena sudah kita lihat tadi mulai dari data pengukuran dan juga langsung cek soundnya itu memang untuk suara vokal dari speaker ini itu cukup detail dan clarity bosku. Dan kalau di luar sana yang lantang nggak mas dan lain sebagainya, makanya ini kita juga visualisasikan, jadi jenengan biar bisa mengetahui data real pengukurannya itu seperti apa. Seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, kalau cuma direkod dari HP itu kadang frekuensi-frekuensi tertentu itu tidak bisa dikeluarkan dari HP yang untuk kita tonton bosku. Makanya juga kita visualisasikan dengan analyzer ini. Jadi ini cukup rekomendasi kalau semisalkan jenengan gunakan entah itu untuk array ataupun untuk set fill atau monitor seperti ini bosku, khususnya di box SR yang coba kita implementasikan ini. Tapi kalau semisalkan untuk box array gimana? Saya yakin kalau untuk di box array yang terpenting adalah pada saat pembuatan skema boxnya, untuk box arraynya itu acuannya atau panduan kita itu tetap dari datasheet yang tertera pada saat kita membeli speaker itu tadi bosku. Kalau yang sudah kita bahas di video tadi bosku, jadi kayak respon frekuensinya mulai respon di frekuensi berapa, terus HTS nya berapa dan lain sebagainya, talent small-nya itulah bosku. Intinya di situ kalau senjenengan mau custom box untuk speaker ACR PA 10880 MK3 XL-BSR ini bosku. Intinya di video ini tadi bosku, nggak usah termakan marketing yang magnetnya besar, voice coilnya 4 in 3 in dan lain sebagainya. Mending yang pasti-pasti aja. Maksud saya begini bosku, banyak speaker di luar sana mau nempel stiker 1000 watt 2000 watt dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya daya tersebut tidak mampu dicapai. Bahkan jika dipasang di power yang setara dengan yang tertulis di speakernya itu, speakernya malah suaranya nggak karuan. Mending yang pasti-pasti aja seperti PA 10880 ini bosku, karena datasheetnya cukup bisa dipertanggungjawabkan dan real praktek lapangannya sudah kita lihat sendiri tadi untuk kualitas suaranya. Kalau saya sih sangat pede sekali menggunakan speaker ini, bahkan merekomendasikan untuk pembelian paket set siap bunyi kalau middle itu menggunakan XL series seperti ini bosku. Sudah brand lokal, pabriknya di Indonesia, riset pabrik sendiri, jadi otomatis pelayanan purna jualnya itu akan tetap yang terbaik. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Memang cukup panjang untuk video kali ini, tapi harapan kami dari teman-teman itu bisa memahami pun peruntukan speaker itu nggak melulu dengan nama besar. Yang penting aku beli brand A yang nama besar nanti pasti bagus, belum tentu seperti itu bosku. Yang jelas peruntukannya itu seperti apa dan kegunaannya seperti apa itu sesuai dengan aturan pakainya. Saya yakin merek seperti ACR seperti ini itu sudah cukup mumpuni bosku. Jadi cukup sekian untuk video kita kali ini. Banyak salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besar. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Terima kasih.